Orang bermaksiat aja sabar sekarang. Ya, betul. Pencuri aja bisa bersabar dalam mencuri ya. Koruptor bisa sabar dalam korupsi gitu ya. Maka kenapa kita berbuat baik tidak bisa sabar? Bos, kemarin saya gagal nyuri yang itu, kamu sabar, pelan-pelan belajarnya. Pencuri sabar gitu kan? Baik, mengapa kita ketika berbuat baik tidak bisa bersabar dalam kebaikan? Mari kita mulai. Bismillah. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana cara mencegah sifat hasad? Para ulama menyampaikan pertama, hukum pencegahan itu akan selalu bersanding dengan pengetahuan akan sebab. Jadi kalau Anda ingin mencegah sesuatu, Anda mesti lihat sebabnya dulu. Dari situ Anda persiapkan pencegahannya. Baik, misal mendung, ketika melihat sudah mendung, kan, itu kan tanda-tanda akan hujan ya. Baik, sebabnya mendung sudah kelihatan dan sebagainya, maka Anda siapkan. Oh, kalau sudah mendung, gitu kan, itu bisa setidaknya umumnya menyebabkan hujan. Maka dari situ Anda siapkan langkah-langkahnya, Anda cari payung dan sebagainya. Baik, pelan-pelan. Sama situasi misalnya flu, apa yang bisa menyebabkan flu datang? Ketika Anda ketahui misalnya, mohon maaf, oh penyebab flu ini begini, begini, begini. Maka dengan Anda ketahui penyebabnya, Anda bisa cegah itu supaya Anda hindari. Jelas di sini? Nah, sekarang ketika Anda ingin mencegah penyakit hasad ya, diinfeksikan atau hadir pada diri seorang manusia, apa yang pertama dilakukan? Kata para ulama, kenali dulu apa sebabnya ini. Ya. Kita sudah bahas di pertemuan sesi kedua dulu bahwa penyebab hasad itu tidak ada yang lain kecuali setan. Saya ulang ya, penyebab hasad atau penyebab sikap iri hati dan dengki itu, kan? Iri atau dengki ini diisyaratkan oleh Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penyebab utamanya hanya satu, setan. Ini saja. Pelan-pelan ya. Jadi sesungguhnya kalau ada orang-orang yang sedang punya sifat iri hati pada orang lain, punya sikap dengki kepada orang, itu artinya sedang dikerjai oleh setan. Jelas ya? Artinya sedang larut dalam godaan setan. Mesti hati-hati ya. Baik, pelan-pelan, pelan-pelan. Yuk kita lihat bagaimana setan berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia dimurkai oleh Allah untuk turun ke muka bumi. Apa janjinya? Seperti apa gambarannya? Dan nanti kita akan kenali bagaimana cara dia meresapkan godaannya kepada manusia. Ya. Nanti kalau kita sudah selesai dengan bahasan ini, ada baiknya kita belajar tentang setan ya. Baik, kalau kita tidak kenal siapa setan, bagaimana kita bisa menghindarinya, kan? Baik. Belum ada kajian kayaknya ya tentang fikih setan misalnya. Lain waktu kita ketahui itu ya. Baik. Yuk Quran surah ke-7 ayat 16 sampai 17. Baik. Fikih itu artinya paham. Fikih itu paham. Jadi fikih salat paham tentang salat. Kalau Anda ingin belajar tentang salat sampai paham, mengerti betul ya. Ya. Sudah? Fabima aghwaytani. Ada ayatnya? Fabima aghwaytani, ya Allah karena engkau telah menghukumi saya tersesat ya? Ada ayatnya? La'aqudanna lahum siratakal mustaqim, maka saya berjanji kepadamu saya akan palingkan semua anak keturunan Adam itu dari jalanmu yang lurus, dari kebaikan-kebaikan ya. Di setan itu sebelum turun ke muka bumi, iblis sebelum turun sudah berjanji kepada Allah, saya akan berusaha sekuat tenaga, akan saya coba palingkan, coba goda gitu kan, mohon izin jauhkan dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Allah minta kita jujur, setan bawa dengan dusta supaya keluar dari jalur kejujuran. Ya? Allah meminta kita tawadhu, rendah hati, setan datangkan kesombongan ya, supaya kita keluar dari jalur kerendah hatian. Allah minta kita sabar, maka setan datang dengan sifat amarah supaya keluar dengan sifat kesabaran itu. Jelas di sini? Jadi setiap ada kebaikan, dia akan membuat jalan-jalan lain ya, supaya manusia bisa keluar dari ketentuan yang baik itu ya. Quran surah ke-6 ayat 153 sebelum kita ke yang ini semua untuk menguatkan. Quran surah Al-An'am ayat 153. Perhatikan kalimatnya. Inna hadza sirati mustaqimah. Ada ayatnya? Kata Allah, ini jalan saya. Ketentuan yang sudah saya buat ini yang lurus, yang benar. Ini ketentuan yang lurus, yang benar. Jadi ketika Allah turunkan misal ketentuan dalam kehidupan, cara ibadah ya, diminta kita untuk sholat ya, diajarkan lewat Nabi, nah itu cara yang bagus. Di luar itu yang menyimpang ya. Pelan-pelan diturunkan ketentuan dalam hidup mesti jujur, nah ini yang lurus, yang benar. Dalam hidup mesti sabar, hidup mesti rendah hati, itu yang lurus ya.
Yang paling menarik, kata Allah, fattabi'uhu, kamu cukup ikuti itu saja. Ikuti aja gitu kan. Misal, Allah minta kita jujur, jangan berdusta. Wailul lil mukadzibin, celaka bagi para pendusta. Kata Allah, dusta itu bisa celaka. Kalau orang dusta, paham bisa celaka, dia tidak akan berdusta. Ya. Kata Allah, ikuti aja itu. Bekerja jujur, jadi suami jujur, jadi istri jujur, kan? Jadi anak jujur. Ya. Ikuti. Tapi yang paling menarik, fattabi'uhu, ikuti jalan kebaikan ini yang telah kami tetapkan sebagai hukum kehidupan. Ya. Lurus. Sekarang lihat ayat kemudiannya, wala tattabi'us subula. Tapi hati-hati, kamu jangan ikuti jalan-jalan yang bisa menyimpangkan kamu dari komitmen yang lurus ini. Pelan-pelan ya. Kata Allah dalam kehidupan, ikuti petunjuk saya, inna hadza sirati mustaqima. Ikuti petunjuk saya, ini yang benar nih ya. Makanya kita minta dalam salat, ihdinas siratal mustaqim, kan? Baik. Tapi saat Anda ingin mengikuti jalan-jalan kebaikan ini, yang lurus ini, itu tidak mudah. Ya. Karena ada makhluk yang sudah berjanji kepada Allah, Quran surah ke-7 ayat 16 sampai 17 tadi. Ada makhluk yang berjanji kepada Allah, saya akan palingkan orang-orang ini supaya dia berbelok dari jalan yang lurus. Ya. Dan nggak sembarangan, di ayat ke-17 ya kan, Quran surah 7 ayat 17 itu, sampai dia mengatakan, ya, lihat kalimatnya. Thumma la'atiyannahum, ya. Kemudian saya pasti akan datangi mereka ya Allah, ya. Min baini aydihim, dari depannya, wa min khalfihim, dari belakangnya, wa an aymanihim, dari kanannya, wa an syama'ilihim, dan dari kirinya. Jadi saat kita akan menuju pada kebaikan, Anda mau sholat aja sekarang ya, misal sebelum Anda sholat zuhur nih, ya, ada panggilan adzan, itu kan jalan yang lurus ya. Allah panggil Anda, Allahu Akbar lewat muadzin. Jangan dikira ketika Anda akan sholat itu mudah, tidak. Karena ada makhluk lain yang berjanji kepada Allah, saya akan goda, saya akan palingkan dari sholat ini, dari depannya, belakangnya, kanan, kirinya. Demi Allah saya katakan, setiap Anda dapat panggilan sholat, selalu ada masalah yang datang. Baik ringan ataupun berat. Contoh paling ringan, Allahu Akbar, teman bilang, adzan nih, tenang, baru adzan, belum qomat. Paling ringan. Ya. Tengah jalan mau berangkat, ada kendala lagi. Ibu sudah mau dekat ke masjid, BBM-nya bunyi, ping, ya kan? Sekarang diskonnya 90% loh gitu ya. Ini gak mudah deh. Anda sudah mau berjamaah, tiba-tiba teman telepon, saya tunggu sekarang ya, gak mudah gitu. Silahkan cek, Anda temui teman atau ajak dia sholat. Kan tidak mudah ya. Jadi setiap Anda ingin menuju kebaikan, selalu akan ada halangan-halangan ini. Ya. Alhamdulillah. Saya lompat sedikit dulu. Ingat betul ini ya, kalau Anda ingat teorinya, itu insya Allah akan lebih ringan menjadi orang baik. Ya. Di Quran itu selalu dipasangkan baik. Ya. Itu lawannya selalu punya lawan keburukan. Dan ini nggak bisa bersatu. Ya. Sebelum ke sana, Quran surah ke 24 An-Nur ayat 26. Quran surah ke-24 ayat 26. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ada ayatnya? Baik, jelek akan ketemu dengan yang jelek lagi, baik akan ketemu dengan yang baik lagi. Kata Quran sederhana, kalau Anda orang baik, maka Anda akan selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan dalam hidup. Anda orang baik, ketemu teman pasti yang baik lagi, tidak akan bersatu dengan yang buruk. Ya, tidak akan bersatu. Ya. Anda misalnya, mohon maaf ya, Anda terbiasa melihat yang baik-baik, melihat yang buruk akan nyambung, Pak. Akan nyambung. Anda senang lihat masjid, lihat Quran, lihat tayangan yang baik-baik. Begitu lihat tayangan yang jelek, Anda akan langsung palingkan, karena nggak biasa. Ya. Ibu terbiasa berkata yang baik-baik, itu tidak akan pernah menemukan kosakata yang buruk, karena nggak nyambung. Tapi yang penting Anda catat adalah, ketika Anda akan menjadi baik, itu lawannya pasti akan ada celak, tantangan dari yang buruk. Pasti itu. Ya. Di setiap Anda menuju kebaikan, maka Anda akan berhadapan dengan tantangan keburukan yang menguji Anda apakah serius atau tidak ingin mencapai kebaikan ini. Seperti halnya ketika seseorang berbuat buruk, dia pun akan mendapat peringatan dari sifat-sifat baik agar dia mengoreksi diri meninggalkan sifat buruknya. Contoh, Anda misalnya sebelumnya nggak pernah ikut taklim, tiba-tiba sekarang mau ngaji, mau ikut taklim, itu nggak mudah. Nggak mudah. Ya. Tiba-tiba di jalan ketemu dengan teman, biasa ngumpul, sekarang mau ngaji. Mau kemana nih?
ngaji, sudah soleh sekarang, Masya Allah ya. Jadi, biasa gitu ya. Jadi ketika Anda akan menuju kebaikan, ujian itu datang. Ya. Jadi jangan takut dengan hal-hal yang muncul ketika di hadapan pada Anda, itu cuma tantangan, ujian. Ya. Tidak ada manusia yang lepas dari celah, tidak ada. Ya. Allah dicela oleh orang kafir, malaikat dicela, Rasul dicela. Anda bukan Allah, bukan malaikat, bukan Rasul, nggak mau dicela, itu mustahil. Kalau Anda orang baik, pasti Anda dapat celaan dari orang jelek. Kalau Anda orang buruk, pasti Anda akan dicela oleh orang baik untuk mengingatkan bahwa ada yang salah dalam diri Anda. Ya, jelas ya? Nah, sekarang jangan dihapus, biar aja Mas. Makasih. Yang menyebabkan kebaikan dan keburukan ini, fokus kita sekarang, apa kaitan dengan hasad? Apa kaitan dengan hasad? Ternyata yang melekatkan sifat-sifat jelek itu sebetulnya asalnya bukan orangnya, tapi makhluk ini, setan, yang berjanji kepada Allah, saya akan datangkan segala sumber-sumber keburukan untuk memalingkan hambamu dari jalur yang benar ini. Nah, sekarang bagaimana cara dia datang dan apa kaitannya dengan sifat hasad? Quran surah kedua ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah. Baik, tahan dulu ya. Ya ayyuhan nasu, hei manusia, ya ayyuhan nasu, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ada ayatnya? Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya ayyuhan nasu, hai manusia. Nas, sebentar. Kalimat an-nas disebutkan 241 kali dalam Al-Quran ya, manusia. Pelan-pelan. Kalau manusia itu orang Islam saja atau umum? Nah, berarti semua yang mengaku manusia kan? Dan semua yang memiliki sifat-sifat kemanusiaan. Baik. Artinya, hukum yang akan terkandung dalam ayat ini itu berlaku umum untuk seluruh manusia, tak peduli apa akidahnya dan apa keyakinannya. Ya. Sekarang perhatikan. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Silahkan Anda beraktivitas, bekerja untuk mendapatkan kebutuhan hidup, untuk makan Anda dan yang lainnya. Ya. Lakukan dengan cara yang halal, dapatkan dengan cara yang terbaik. Ya, hukum pertama, setiap manusia kalau ingin mempertahankan kehidupannya, dia mesti beraktivitas. Ya. Anda bekerja, kan? Dan seterusnya. Anda beriman kepada Allah tidak cukup dengan iman saja. Kalau ingin bisa mendapatkan makanan, pakaian yang layak, silakan bekerja. Ya. Dapatkan dengan cara yang halal, hindarkan yang buruk, ya. Plus cari yang terbaik. Ya. Jadi mohon maaf, kalau ada orang mencuri pun tidak akan ditanya oleh polisi. Apa akidah Anda? Nggak akan ditanya. Jadi pencuri itu baik muslim ataupun bukan, kalau dia melakukannya pasti diproses juga. Ya, itu hukum umum. Tapi yang menarik adalah lanjutan ayatnya, ini poin kita. Perhatikan kalimatnya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Ini poinnya. Ya. Fokus di sini, kita mulai bahasan inti kita. Masih ingat tadi sifat hasad dibawa oleh siapa? Setan. Nah, sekarang perhatikan bagaimana cara setan membawa sifat-sifat keburukan apapun itu untuk diresapkan kepada manusia, anak keturunan Adam. Oleh Al-Quran disebut cara setan ini istilahnya dengan khutuwat ini, khutuwatis syaitan ini. Baik, pelan-pelan. Kita sudah mulai masuk ke inti kajiannya. Fokus Bapak dan Ibu. Perhatikan, khutuwat itu jamak dari kata khutbah. Ya, khutbah. Kha, ta, ta marbutah. Khutbah. Khutbah itu rencana yang sangat matang. Ya. Kalau Anda ke dunia militer, ya, misalnya menyusun strategi untuk membebaskan satu sandera tertentu atau melakukan operasi, ya, itu kan dibuat peta-petanya dari mulai A sampai dengan Z-nya, sampai alternatif pertama, kedua, ketiga. Nah, dalam bahasa Arab itu semua disebut dengan khutbah. Ya. Strategi yang sangat matang, rencana yang sangat lengkap, itu bahasa Arabnya disebut dengan khutbah. Kalau Anda misalnya kuliah, ya, di Indonesia ada S1, S2, S3, gitu kan? Ada bikin skripsi, ada bikin tesis, ada bikin disertasi. Sebelum mengajukan itu kan membuat kerangka dulu ya. Ada proposal skripsi, proposal tesis, proposal disertasi. Di situ Anda bikin kerangka penulisannya dari mulai A, B, C sampai terakhirnya, bahkan sampai referensinya. Nah, itu semua itu dalam bahasa Arab disebut dengan khutbah.
Khuttatul bahr. Nah, sekarang perhatikan, cara setan menggoda manusia meresapkan sifat-sifat buruk itu oleh Quran diungkapkan dengan kalimat khutwat, jamak dari khuttah. Kalau khuttah saja itu sudah berbahaya, menunjukkan sesuatu yang lengkap, strategis dan jelas, apalagi kalau dijamakkan. Artinya kalau Anda ingin memahami cara setan menggoda, kata Quran, jangan dianggap enteng dan jangan dianggap sembarangan, jangan dianggap remeh, karena satu, dia punya rencana yang terukur, khuttah. Yang kedua, rencananya sangat matang, khuttah. Oh, hati-hati, ya. Hati-hati. Kadang-kadang ingin menggoda 3 orang berbeda, tapi tujuannya sama. Bagaimana caranya supaya dia tidak sholat? Itu bisa lain-lain, Pak. Ya. Ibu, bapak, 3 orang mau bangun tahajud bisa deh kan? Itu setan saking pahamnya, dipahami kebiasaannya kemana. Bagaimana caranya 3-3-nya tidak tahajud, tapi tidak digoda dengan cara yang sama, bisa berbeda. Si fulan senang bola, gampang. Begitu mau bangun diingatkan sebelum itu, Liverpool versus Manchester United, gitu kan? Wah, udah rame, heboh, macam-macam dan sebagainya. Bisa nggak bangun? Ya. Ibu sama, bisa dengan yang lainnya. Oh, kalau ini susah, bola nggak akan suka. Tapi dibikin anaknya nangis, mungkin tidak akan jadi. Ya. Jadi semua kebiasaan manusia itu paham dia arahnya kemana. Ya. Kan itu tidak mudah ya, tidak mudah. Jadi ketika seseorang akan dihambat dengan hal tertentu, Anda aja mau sholat berjamaah, masing-masing beda godaannya, lain. Paham ini? Terukur. Dan dia mengerti betul kalau nggak jadi A bisa dipalingkan kepada B. Yang penting bagaimana caranya maksiat. Ada orang mau mencuri ya, begitu mau ngambil menjelang subuh, adzan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia sadar, oh adzan, saya nggak mau nyuri ah. Kata setan nggak usah curi, lempari aja rumahnya. Begitu dia mau lempari ada orang lewat, takut ketahuan. Kata setan nggak usah dilempari, kamu coret-coret saja. Ya. Walaupun tidak jadi mencoret, sudah, kamu gosipkan saja, kamu sebarkan berita yang buruk. Bagi setan yang penting bagaimana caranya orang ini maksiat. Bagaimana caranya orang ini maksiat. Awas, hati-hati ya, beda setan dengan nafsu itu lain. Beda antara setan dengan nafsu. Kalau nafsu, yang penting bagaimana itu didapatkan. Ya, baik ataupun buruk, yang penting bagaimana caranya saya dapat. Kalau setan tidak, yang penting bagaimana dia maksiat. Ya. Yang berbahaya, setan menunggangi nafsu. Ya. Ibu misalnya melihat mau ke sini dan ada mie ayam di depan ya. Pengen beli gitu kan, Masya Allah, tapi taklim udah mau mulai. Bang, nanti ya habis taklim saya kesini lagi. Ya Bu, silahkan ya. Masya Allah, begitu sedang taklim kepikiran mie gitu kan, Ustaz nulis ayat, ini nulis mie macam-macam. Ingat ya, begitu selesai pulang mie-nya nggak ada Pak. Cari-cari sudah nggak ada, kepikiran sampai malam, sampai ke bawah mimpi. Itu nafsu. Jelas ya? Itu nafsu. Jadi bagaimana caranya supaya didapatkan? Baik, hati-hati. Setan tidak. Bagaimana caranya dia maksiat sekalipun tidak mendapatkan apa yang semula ditujukan. Dan tingkatannya bisa beda, bisa naik, bisa turun, tergantung keadaan. Orang nodong, begitu ada gerakan langsung nusuk. Asalnya cuma ingin nodong saja, tapi bisa membunuh gitu ya. Nah, sebaliknya, orang mau mencuri, begitu mendengar sesuatu dia turunkan tingkatnya ke tempat yang lebih rendah, bisa terjadi. Dulu saudara-saudaranya Yusuf itu ingin membunuh Yusuf. Uqtulu Yusuf, bunuh Yusuf. 9 orang mengusulkan bunuh, 1 orang mengusulkan jangan bunuh, lemparkan ke tempat gelap, fi ghayabatil jubbi, yaltaqithu ba'du sayyarah, dibawa nanti sama pedagang menjauh dari kita. Ya. Tapi Masya Allah, 9 orang, ibu musyawarah, ada 10 orang Pak. 9 orang memilih A, 1 orang memilih B. Ya. Kira-kira yang diikuti yang mana? 9 atau 1? Seharusnya 9. 9 mengusulkan bunuh Yusuf, 1 orang mengusulkan gak usah dibunuh, lemparin aja gitu kan. Yang paling menarik, kok bisa tiba-tiba keputusan yang 9 ini ditolak, yang 9-9-nya langsung mengatakan benar, itu aja ikut yang 1 ini. Nah, nanti salah satunya nanti dalam pembahasan fikih keluarga, lain waktu kita belajar, itu yang membuat seorang bisa terhambat jalan keburukan yang didatangkan dari setan, salah satunya doa orang tua. Doa orang tua. Anda tidak bisa mengukur bagaimana dan apa yang dilakukan oleh anak-anak Anda sekarang. Tapi seorang ayah yang terus berdoa, ibu yang berdoa, itu yang sekiranya menghadirkan perlindungan Allah supaya dia tidak berbuat yang lebih buruk lagi. Ya. Nah, sekarang saya kembalikan ke sini. Jadi sekarang kita berhadapan dengan makhluk yang luar biasa. Ya, punya strategi yang sangat matang, terukur, dan siap meresapkan apa saja. Nah, sekarang kita kaitkan di antara sifat yang dibawa oleh setan yang ingin diresapkan kepada manusia, sifat buruk yang dia miliki, di antaranya sifat hasad. Jadi begitu ingin melekatkan sifat hasad pada manusia, dia tidak hanya membawa satu strategi, tapi bermacam-macam strategi. Khutwat. Ya. Jelas sampai sini?